Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. ثم إلى أرواح العلماء الأمر الصالحين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا والزارعين الخير في هذا المجلس أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفتح إلى مؤلف الكتاب الذي علمنا وتعلمنا الشيخ سعدي بن حمد الشمالي وأساتذته ومعلمه أن الله ينفعنا ببركاته ويكرمهم في الدارين لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a bil huda wa dalatal khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa radhati wa qalbi wa sabi subhanahu wa ta'ala. Hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar yang Allah muliakan, para asatidz, para hujjah, para tokoh agama dan seluruh jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita masih diizinkan untuk melaksanakan aneka ragam ketaatan yang ini merupakan kewajiban bagi kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini menambah pahala kita sekaligus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu saya sampaikan, kalau kita bersyukur maka insyaallah kita sudah punya tiket untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua insyaallah. Melengkapi kajian kita dan kegiatan kita pagi ini, sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini sunnahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang Allah muliakan,
ini saya kebagian tema tentang tazkiyatun nafas ya. Cuman rasanya belum pernah membahas secara detail apa itu tazkiyatun nafas gitu ya. Maka hari ini kita membahas tentang makna dan urgensi daripada tazkiyatun nafas ya, dari kajian kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus yang dikarang oleh Sa'di bin Hamad Asy-Syammari ya, kitabnya ya. Jadi di sini ada bahasan-bahasan yang rasanya perlu kita sampaikan dalam rangka semakin memantapkan kita untuk melaksanakan yang namanya tazkiyatun nafas ya. Mahiyat tazkiyatun nafas, apa sih tazkiyatun nafas itu? Tazkiyatun nafas itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama tazkiyah, yang kedua nafs ya. Tazkiyah itu arti dasarnya adalah mensucikan. Ini satu kata, satu akar kata dengan zakat ya. Zakat itu juga artinya mensucikan. Maka Bapak Ibu jamaah, kalau misalkan di bulan Ramadan kita ada kewajiban zakat, maka hakikatnya itu fungsinya adalah untuk mensucikan. Apa yang disucikan? Pertama, harta benda kita disucikan dari hak-hak orang lain. Nah, yang kedua, mensucikan jiwa kita agar jangan sampai terlalu bergantung dengan yang namanya materi dunia, gitu kira-kira. Maka itu juga namanya tazkiyah, satu akar kata dengan kata-kata zakat. Maka kalau saya punya anak namanya Muzaki, Muhammad Khairul Muzaki, itu artinya muzakinya itu saya niatkan satu, dia sebagai orang yang membersihkan jiwanya, satu lagi supaya dia jadi orang kaya yang bisa berzakat, muzaki itu. Nah, jadi Bapak kalau punya anak lagi pencucu lagi, nanti kalau punya anak ya diberikan nama sesuai dengan harapannya kita. Insya Allah nantinya itu akan menjadi doa buat mereka ya. Nah, ini yang pertama tazkiyah, yaitu mensucikan. Yang kedua nafsu ya, artinya jiwa. Dan ya ini nafsu kita, jiwa, tubuh kita, jiwa kita tuh. Nah, maka tazkiyatun nafas ini adalah gabungan dari dua kata ini. Lalu tazkiyah itu bagaimana? Nah, pertama, tazkiyah itu adalah ada dua unsur Pak dalam tazkiyah. Dalam rangka mensucikan itu ada dua unsur. Pertama, membersihkan dan menghilangkan kotoran. Ini misalkan di masjid ini di sebelah atau di tengah masjid, misalnya di belakang full karpet, misalnya ada kotoran kucing misalnya, ya. Maka untuk mensucikannya itu dua perkara kita lakukan. Pertama, bersih dulu, ya, dihilangkan kotorannya, dihilangkan najisnya, gitu ya, disiram, disikat segala macamnya sehingga kotorannya hilang. Tapi apakah cukup sampai di situ Pak? Biasanya enggak. Kenapa? Karena baunya masih tersisa. Lalu apa? Yang kedua, diangkat kemuliaannya dengan kebaikan. Ini kalau dalam jiwa kita ya. Kalau tazkiyah itu pertama, unsur pertama membersihkan, menghilangkan kotoran. Setelah kotoran hilang, kita muliakan dia, kita bagusin dia dengan kebaikan yang lainnya. Kalau tadi kasusnya membersihkan kotoran kucing itu, setelah kita bersihkan, yang kedua apa? Kita kasih parfum, semprot, supaya apa? Supaya harum wangi-wangi. Nah, kalau diri kita, jalan jiwa kita,
Setelah kita bersihkan dari perkara-perkara yang menjadi penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Sombong, ya, ria, takabur, ujub, merasa paling-paling, ya. Terus kalau melihat orang dengki aja bawaannya, orang punya mobil dia darah tinggi, macam-macam dan itu bentuk-bentuk penyakit hati yang setiap orang pasti memiliki itu, karena nalurinya seperti itu. Bersihkan itu. Setelah dibersihkan, lalu diangkat kemuliaannya, ditingkatkan kemuliaannya dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi kalau bahasa Arabnya tazkiyah itu artinya at-tanqiyah wan numu, gitu ya. At-tanqiyah itu pembersihan, kemudian an-numu peningkatan. Jadi setelah hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, kita isi, kita tambah lagi dengan kebaikan-kebaikan. Misalkan apa? Sabar, ya. Kemudian istiqomah, dermawan, ya. Kemudian bisa menerima kebaikan orang lain, segala macam. Pokoknya semua kebaikan dilakukan sebagai pengganti daripada kotoran yang kita lepaskan. Nah, tazkiyah ini tidak akan sempurna tanpa dua hal ini. Jadi kalau kita baru pada tahap untuk membersihkan hati doang, saya udah gak marah gitu kan. Tapi tidak mengganti dengan perbuatan yang baik, maka belum sempurna tazkiyahnya, gitu kira-kira. Kemudian yang kedua, nafas, jiwa, ya. Ini adalah pernah kita bahas dulu. Jiwa itu adalah kumpulan unsur antara cahaya ilahiyah dan nafsu tercela. Jiwa kita nih kumpulan antara latifah robbaniyah, cahaya ilahi, dan nafsu-nafsu yang tercela. Itu jadi satu sini. Makanya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Secara spare part manusia itu sudah ada dua unsur itu. Ada takwanya, ada fujurnya. Ada takwanya, taatnya, ada ikarnya, ada kafirnya. Tinggal nanti mana nih di perjalanan kehidupan kita, mana nih dari dua unsur ini yang kita tingkatkan. Boleh jadi yang meningkat takwa, maka fujur akan menurun. Atau sebaliknya, fujur tingkatin, takwa yang menurun. Nah, ini kumpulannya. Nah, kita sudah pernah belajar dulu bahwa nafsu itu ada 3 macam. Apa? Nafsu ammarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nah, kita review ulang ya, kita ulang. Apa itu tingkatan nafsu? Nih, ada gambarnya tuh. Ini bacanya dari mana Pak? Atas atau dari bawah? Dari mana bacanya? Dari atas atau dari bawah? Ini kalau segitiga apa namanya? Segitiga Maslow apa namanya? Gitu ya. Ini bacanya dari mana nih? Dari bawah bacanya, ya. Berarti tingkatan yang paling rendah adalah nafsu ammarah. Berarti pengikutnya banyak. Karena di bawah tuh pengikutnya paling banyak tuh. Semua orang kita melalui fase ini, nafsu ammarah. Semakin baik jiwanya, semakin bersih jiwanya, naik ke level yang kedua menjadi nafsu lawamah. Mulai berkurang tuh, pengikutnya mulai berkurang. Ya, lebih tinggi lagi nafsu mutmainnah, sampai nantinya Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah sini kata Allah, kembalilah kepadaku, pada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho dan aku pun ridho kata Allah. Wah, itu udah ketemu tuh. Itu udah puncak harapan yang terakhir itu. Kembali dalam keadaan ridho, Allah juga ridho.
Maka apa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannah, dan masuklah ke dalam surga. Nah, kita baca satu nih. Nafsu amarah, kira-kira masih ada ingat nggak? Tuh, selalu menyuruh pada kejahatan. Nih ya, ini karakteristiknya. Tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak mencela kejahatan, nafsu paling rendah. Makanya tadi pengikutnya paling banyak. Ya, jadi nafsu ini nih udah pokoknya mengarahnya kepada yang buruk. Makanya namanya amarah. Amarah itu artinya menyuruh. Amar itu dari kata-kata amaro yang buruk. Apa namanya? Amar ma'ruf, nah itu amar. Tapi amarahnya ini menyuruh kepada hal yang negatif. Diadopsi oleh bahasa Indonesia menjadi nafsu. Amarah artinya orang yang marah-marah gitu. Pasti marah. Kita masih di sini atau udah naik kira-kira? Lihat yang kedua, nafsu lawamah, selalu menyesali diri. Aduh, habis melakukan keburukan, aduh nyesal gitu kan. Kemudian mencela dan tidak suka maksiat. Mulai ini lagi udah mulai enggak nih Allah ridho gitu. Tidak ridho pada keburukan. Setiap melihat keburukan minimal dia enggak suka. Enggak baik, enggak bagus itu gitu ya. Tapi belum mampu mencapai ketenangan. Kenapa? Karena masih antara dunia akhirat gitu ya. Masih ada pengaruh dan kontaminasi. Terus juga belum merasa tentram dalam kebaikan. Ya, kalau mau sedekah takut, aduh, saya masih punya utang nih, gitu kira-kira. Mau jalan kebaikan, apa kata orang, gitu kira-kira. Itu namanya nafsu lawwam. Ya. Sudah bagus ini, artinya sudah meningkat dari yang paling rendah ke level yang kedua. Kira-kira Pak, dari sini nih kita udah sampai posisi mana? Kalau tadi yang amarah itu selalu berbuat keburukan dan dia nggak menyesal, ya. Nah, kalau nafsu lawamah ada penyesalan. Nah, yang paling tinggi adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, tawakalnya hanya kepada Allah, ya. Hakikat manusia ini sebenarnya. Hakikat manusia yang Allah inginkan adalah orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Dia selalu ridho terhadap ketentuan Allah. Ya, dikasih ini ridho, dikasih itu ridho. Usahanya nggak tembus dia ridho karena yakin segalanya Allah yang menentukan, Allah yang memilihkan yang terbaik buat dia. Allah juga ridho kepadanya. Inilah derajat nafsu yang paling tinggi dan menjadi target tazkiyatun nafs. Nah, jadi ketika kita mempelajari target ini supaya hati tenang. Tapi saya yakin sudah beberapa kali kita ngaji tentang target nafs, pasti Bapak, Ibu, jamaah sudah sedikit-sedikit merasakan ketenangan itu. Ya, pasti itu, pasti. Dan itu merupakan hukum alamnya begitu tuh. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, maka akan berdampak kepada tenangnya jiwa. Ya, oke. Nah, maka tazkiyatun nafas, ya, ini secara bahasa artinya jiwa yang tumbuh dan bersih. Secara bahasa nih, ya, secara bahasa jiwa yang tumbuh dan bersih, ya. Artinya jiwa-jiwa kita diusahakan untuk terus bertumbuh menjadi nafsu mutmainnah, dari amarah, lawamah ke mutmainnah, dan memiliki kebersihan jiwa. Secara istilahnya apa? Istilahnya adalah pembersihan jiwa yang dilakukan oleh kita masing-masing orang dari sifat kufur, ingkar, sesat, dan juga maksiat,
Setelah itu kita bersihkan, lalu dihiasi dengan keimanan yang kokoh. Keimanan yang kokoh dibuktikan dengan 2 perkataan dan perbuatan. Artinya orang-orang yang mempelajari tazkiyatun nafas, dia akan senantiasa membersihkan jiwanya setiap hari, setiap saat dari kotoran-kotoran yang akan merusak hatinya, akan membuat hatinya sakit. Di samping itu secara bersamaan dia pun terus menghiasinya dengan keimanan. Terus keimanan dipupuk terus dengan berbagai macam amal ibadah ya, kajian segala macamnya supaya meningkatkan keimanan, sehingga nanti berbuah pada apa? Perkataannya enak, perkataannya sejuk, perkataannya menenangkan. Dia bisa memilih mana kata yang pantas, mana yang tidak pantas, dan perbuatannya pun sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, ini target kita, ya. Dan insya Allah kemarin sudah kita pelajari itu, ya. Dari kemarin yang terakhir itu kita pernah bahas soal 8 kunci kehidupan, gitu ya, bahwa di antaranya musuh utama kita adalah setan, maka jangan musuhi selain setan, gitu kira-kira. Nah, ini ya, inilah yang kita bahas setiap hari Ahad pekan ketiga nih, bahwa kita semuanya tazkiyatun nafas ini berusaha semaksimal mungkin masing-masing kita, ya, untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya. Setelah itu kita hiasi dengan keimanan sehingga nanti berbuah perkataan dan perbuatannya indah. Bisa kan Pak kira-kira? Ya, ini harus menjadi target masing-masing kita, ya. Supaya apa? Supaya tadi naik tuh derajatnya dari nafsu amarah menjadi lawamah sampai nanti menjadi nafsu mutmainnah. Ketika sudah nafsu mutmainnah, silakan ya Allah, Engkau panggil aku kapanpun, aku siap. Itu kira-kira. Sekarang siap belum Pak? Belum ya? Berarti belum mutmainnah dong kita ya. Belum, masih keluar kita mau dong. Ya. Kemudian Allah, nah ini dalil-dalilnya. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Sang rasul membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Tujuannya apa? Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kepada kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Semua kita manusia awalnya dalam keadaan sesat, kemudian mendapatkan ilmu, pelajaran, hikmah, lalu suci hatinya dan bersih jiwanya, maka kembalilah dia menjadi orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Jadi Rasulullah, ini ayat menceritakan Rasulullah diutus kepada kaum yang sesat sebelumnya, tidak tahu baca, pokoknya begitu dah, jahiliyah. Lalu pelan-pelan izin Allah dibersihkan hati mereka. Maka Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kemudian ayat berikutnya di bawah itu ya, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka." Barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman kepada Allah dan telah mengerjakan kebajikan, iman sudah terus dibuktikan dengan amal soleh, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi. Apa derajat itu? Adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang
mensucikan diri atau jiwanya. Bulan lalu kita belajar tentang apa tuh? Tentang orang-orang yang berdiri berjajar di depan pintu surga. Ya. Nah, ini orang-orang mensucikan jiwa, nanti tempatnya adalah di surga. Kemudian kalau Allah berikutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sebaliknya sungguh merugi orang yang mengotorinya. Senada dengan itu, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan. Jadi dalilnya banyak. Ini diantaranya ya tentang tazkiyatun nafas. Kemudian Rasulullah bersabda, man amila khairan zakkahallah. Ini prinsip nih Pak. Bisa kita jadi motivasi. Siapa yang senantiasa berbuat baik, maka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwanya. Ternyata perbuatan baik berpengaruh pada kesucian jiwa. Satu saat Rasul ditanya, suilan Nabi, ditanya oleh sahabat, ya Nabi, ma tazkiyatun nafs, apa sih tazkiyatun nafs itu? Qala an ya'lama anna Allah ta'ala ma'ahu haitsu kana. Hendaknya seseorang menyadari bahwa sesungguhnya Allah selalu bersamanya dalam kondisi apapun. Ini sama dulu yang pernah kita bahas, rukun ihsan namanya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan kalau engkau tidak dapat melihat Allah dan pasti engkau bisa melihatnya, maka yakinlah Allah melihat engkau. Sejalan nih. Hendaknya seseorang menyadari bahwa Allah selalu bersama dia dimanapun dia berada. Nah, bayangkan Bapak, ketika Bapak atau Ibu jamaah semuanya sedang bersama Allah, kira-kira yang kita lakukan apa? Apakah pantas kita melakukan keburukan? Enggak. Maka harus kita usahakan bagaimana kita menampilkan perbuatan yang baik-baik yang bikin Allah ridho itu. Nah, seperti itu ya. Ini dalil-dalil dari hadis, dari Quran dan Sunnah. Lalu dari tadi, maka hukumnya apa kira-kira? Kan tadi kan orang yang mensucikan jiwa akan mendapatkan tempat di surga. Siapa yang beramal soleh banyak, maka Allah akan sucikan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Artinya apa? Tazkiyatun nafs ini akan menghadirkan keberuntungan. Kalau ujungnya mendapatkan keberuntungan, kira-kira hukumnya apa? Wajib atau haram? Bapak mau nggak dapat keberuntungan? Mau aja atau mau banget? Mau banget. Berarti kalau mau banget kita paksain. Maka hukumnya ya kita paksakan. Di sini Imam Al-Mawardi menyatakan, hendaklah setiap orang mensucikan jiwanya dan mendidiknya dengan perbuatan yang baik. Nah, ketika kata-kata hendaknya, yang bagi likulli wahidin ayyuzakki nafsa, hendaknya, seyogianya, sepantasnya, gitu kira-kira ya. Setiap orang mensucikan jiwanya dan mendidik jiwanya dengan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena jika tidak dilakukan, maka jiwa akan tetap menyisakan kekurangan alamiah tadi, fujur. Sebagaimana penciptaannya memiliki potensi baik dan buruk. Kalau tidak kita bersihkan, maka yang meningkat adalah yang buruk-buruknya. Halaman rumah nih, kalau nggak disapu, maka akan jadi apa? Kotor. Seperti itulah hati kita. Kalau kita nggak bersihkan, maka pasti yang masuk lawannya, gitu kira-kira. Maka dengan demikian dikatakan bahwa hukumnya adalah tadi siogianya seharusnya ya kita wajibkan saja. Maksudnya apa? Wajibkan kepada diri masing-masing.
bukan ke orang lain. Masing-masing. Kemudian sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah dan amal saleh. Ya, jadi ketika berbuah keberuntungan, maka akal sehat kita mengatakan maka itu harus kita ambil, gitu kira-kira. Maka harus itulah diterapkan pada diri masing-masing. Ya. Jadi tazkiyah hukumnya apa hukumnya? Tazkiyah nafas hukumnya adalah wajib buat diri masing-masing, mewajibkan masing-masing diri. Ya. Nah, apa nih? Kaidahnya sekarang. Kaidah. 1. Ini kaidah ini menjadi prinsip ya. Setiap jiwa akan menjadi bersih dengan perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Maka siapapun orang yang menjaga perkataannya ya, dari hal-hal yang menyakitkan, dari fitnah, dari menjelek-jelekan, dari bohong-bohong, dari tipu-tipu, menjaga perkataannya dan juga menjaga perbuatannya agar tetap sesuai dengan perintah Allah, maka ia insya Allah sudah bersih jiwanya. Kaidah itu. Ya, dengan demikian seluruh ketaatan dan yang berhubungan dengan hati, lisan dan anggota tubuh lainnya, jika sesuai dengan perintah Allah, maka dengan sendirinya akan membersihkan jiwa manusia. Maka kalau tadi kan di awal perkataan dan perbuatan, kemudian di bawahnya seluruh ketaatan yang berhubungan dengan hati, lisan dan anggota tubuh, maka apabila sesuai dengan perintah Allah, maka dengan sendirinya akan membersihkan jiwa manusia. Maka perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya, perkataan itu bisa sumbernya dari hati. Ya, kalau hati kita bersih, maka lisan kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau hati kita kotor, maka yang keluar juga kotor. Analoginya seperti teko, Pak. Teko itu adalah hati kita, moncongnya teko itu mulut kita. Kalau teko isinya kopi, ketika dituang isinya keluar kopi. Nggak mungkin isinya kopi yang keluar susu. Ya, nah seperti itulah kita. Makanya coba masing-masing tanya, tadi saya ngomong apa ya? Kalau setiap orang sudah bisa menjaga itu, maka insya Allah hatinya akan bersih. Dan ketika dengan itu dengan sendirinya, maka secara otomatis hatinya akan bersih. Kaidah pertama. Kemudian kaidah yang kedua, kesucian jiwa yang dihasilkan dari ibadah akan berbeda-beda sesuai 3 hal. Nah, masing-masing kita akan berbeda tingkatan tazkiyatun nafasnya sesuai dengan ibadah kita, jenis ibadahnya dan kuantitasnya. Penjelasannya 1. Semakin bagus kualitas amal ibadah kita, maka akan semakin bertambah keimanan. Kualitas ini ditentukan berdasarkan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Artinya apa? Bapak, Ibu, jamaah, ketika ibadah kita berkualitas baik, standarnya ikhlas, dan yang kedua sesuai tuntunan, baik kita laksanakan berkualitas ibadah tersebut, maka Bapak punya tingkatan di sini. Ada yang lebih baik lagi, maka naik di sini. Itu kira-kira. Besok menurun, ya turun lagi tuh. Gitu kira-kira. Berubah-ubah sesuai dengan 3 tadi, kualitasnya. Yang kedua jenis amalnya. Kalau yang kita laksanakan ibadah yang sifatnya wajib, maka itu lebih utama daripada amal ibadah yang sunnah. Yang wajib apa aja, Pak? Apa aja yang wajib? Sholat, terus puasa, terus zakat, terus haji, terus
Mentok udah. Mentok. 4 doang. Jujur wajib nggak? Kenapa nggak sebut? Nah, jujur wajib. Hormat orang tua wajib. Apalagi memberi fakir miskin ketika kita punya wajib. Jadi ternyata wajib itu bukan hanya 4 doang. Dan kita kadang-kadang suka salah kaprah, bagi kita wajib 4 doang. Sholat, puasa, zakat, haji. Dah, yang lain juga wajib. Maka banyak orang yang suka bohong, banyak orang yang suka menipu. Karena apa? Menganggap itu nggak wajib. Ya, itu Pak. Makanya ketika kita banyak melakukan amal-amal yang wajib, ya, maka insya Allah itu akan semakin bertambah keimanan kita. Nah, yang ketiga, kuantitasnya. Tadi kualitas udah, kemudian yang kedua jenis ibadahnya kita bisa pilih-pilih. Kemudian kuantitasnya, semakin banyak ia melakukan amal soleh tadi, maka akan semakin memperbaiki kondisi jiwanya. Bersih. Sholat fardu, ya kan? Kalau sendiri segini, kalau berjamaah segini, gitu kira-kira, itu akan meningkatkan. Ya, baca Quran, kemudian yang lain-lainnya itu pun akan meningkatkan. Ya, jadi tergantung perbedaan masing-masing orang, tergantung dari kualitas amal kita masing-masing, kemudian pilihan amal solehnya, dan juga kuantitasnya. Kemudian bagaimana caranya? 1, cara membersihkan jiwa adalah kesucian jiwa dapat diperoleh dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Ini paling utama. Pak, maksiat dan dosa itu apa aja? Ustaz, dosa itu kan ini ya, dosa besar itu ya, membunuh, zina, apalagi minuman keras, ya. Kadang-kadang terbatas itu doang, sehingga kita tenang-tenang saja dengan dosa-dosa yang lainnya. Padahal semua anggota tubuh kita bisa berpotensi untuk berbuat maksiat. Ada 7 anggota badan yang berpotensi berbuat maksiat. Apa aja? Mata, telinga, lidah, mulut, ya. Kemudian tangan, apalagi kaki, keenam perut, ketujuh. Saya ingat nggak? Saya nggak bawa hadiah nih. Ada 7 nih. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut. Yang ketujuh? Kaki udah tadi. Apa tadi? Di bawah perut, yaitu kemaluan. Itu Pak, apalagi 7 doang tuh, apalagi. Dari segi dosa-dosa banyak. Mata kita 2, telinga kita 2, lidah 1. Tapi 1 lidah kayak 1000. Kalau udah ngomong, wah sekampung kena. Padahal cuma 1 lidah, bagaimana lidahnya banyak. Tangan 2, kaki 2, perut dan bawah perut. Itu 7 anggota tubuh yang zahir, yang kelihatan, yang sangat berpotensi berbuat maksiat setiap saat. Satu lagi ada namanya maksiat batin, ya, bawatinul itsmi. Apa? Di antaranya putus asa dari Allah, merasa belah dosa gue udah banyak, kayaknya gak mungkin diampunin nih dosa itu, tanggung dah. Nah, itu maksiat batin itu. Dia tidak percaya bahwa Allah Ghafurun Rahim. Atau sebaliknya, asik berbuat dosa dengan harapan Allah Maha Pengampun, gitu. Itu ternyata dosa batin. Ya. Kemudian ragu terhadap Allah. Allah payahnya. Nah, gitu kayak gitu. Itu kita manusia begitu Pak, manusia gitu Pak. Kadang-kadang kalau lagi apa kita pokoknya kalau lagi
ada masalah, Allah disalah-salahin. Nah itu maksudnya. Nah makanya pertama, mensucikan jiwa dapat keluar dengan meninggalkan dosa dan maksiat. Yuk paksain 7 anggota tubuh sama batin kita jaga. Siapapun yang mampu meninggalkan dosa dan maksiat karena takwa kepada Allah, maka pasti itu akan bersih jiwanya dan imannya bertambah. Ya, ini cara pertama. Berikutnya, semakin kuat dorongan untuk bermaksiat, lalu dia mampu meninggalkannya, maka akan semakin suci jiwanya. Maksiat depan mata, enggak, miskin lagi, enggak. Tanggung, enggak ada orang depan mata itu. Tapi ketika dia mampu meninggalkannya dengan takwa tadi, maka ia termasuk orang yang memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Karena apa? Karena lebih mendahulukan perkara yang Allah cintai daripada mengikuti hawa nafsu. Ini pun kembali ke masing-masing kekuatan iman kita. Tapi minimal jaga semaksimal yang kita bisa dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu cara pertama. Cara kedua, kesucian jiwa dapat diperoleh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan karunia terbesar, yaitu Allah menjadikannya cinta kepada keimanan, kemudian menjadikan iman sebagai hiasan hatinya. Dia juga merasakan manisnya iman. Dia juga terdorong untuk beramal soleh sesuai syariat, dan Allah menjadikannya benci kepada perkara yang haram. Semua itu murni karena kehendak Allah semata. Tadi Pak, yang pertama, setelah kita mati-matian sekuat tenaga menjaga diri dari dosa dan maksiat, maka yang kedua, tazkiyatun nafas dapat diperoleh karena maunya Allah. Allah berikan karunia kepada kita, dan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak semua orang diberikan nikmat ini. Tapi yakin Pak, ketika kita berusaha semaksimal mungkin memperbaiki akhlak kita, membersihkan jiwa kita, perkataan kita dijaga, perbuatan dijaga, kemudian semaksimal meninggal dosa dan maksiat, maka nanti satu saat Allah akan berikan kepada kita karunia berupa tazkiyatun nafs tadi. Ya. Jadi kita aksi dulu nih, kita berbuat dulu, cari ridhonya Allah dulu, sampai nanti Allah berikan itu kepada kita. Saya yakin Bapak sudah merasakan itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya karena kemampuan kita, tapi Allah yang mau. Apa dalilnya? Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Jadi kalau bukan Allah yang berikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, nggak mungkin Pak kita bisa. Tapi semua itu diawali dengan aksi kita dulu. Ya. Bahkan Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, Allah Maha. Dalilnya. Berarti dua caranya, meninggalkan dosa dan maksiat dan juga mengharap Allah memberikan bantuannya kepada kita. Nah ini Pak, satu saat Rasulullah bersabda, "I'malu, berusaha kamu, fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Ya, berbuatlah engkau, langsung aja artinya, beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan sesuai takdir penciptaannya. Orang yang ditakdirkan bahagia di akhirat, maka akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan orang yang bahagia. Sholat dia mudah, zakat enteng, ibadah enteng, taat enteng. Sebaliknya orang yang takdirnya sengsara di akhirat, maka akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan orang yang sengsara. Sholat nggak mau, ya maksiat kencang, ya kan. Zakat nggak mau, judi jangan,
Gitu loh. Maka itu tanda dan kita bisa menilai masing-masing kira-kira kita mudah yang mana nih? Mudah melakukan ketaatan atau mudah melakukan kemaksiatan? Kalau mudah melakukan kemaksiatan maka boleh jadi nanti kita akan sengsara. Tapi ketika kita sekarang merasa dimudahkan berbuat ketaatan, alhamdulillah, jaga terus, boleh jadi nanti Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia. Artinya setiap saat kita harus jaga ini. Boleh jadi sekarang kita kelihatan ahli maksiat, tapi nanti Allah berkata lain karena dia hatinya Allah, saya pengen berubah, kan Allah berubah. Tapi sebaliknya orang yang sekarang kelihatan ahli ibadah, tapi karena sombong dan jiwanya aku segala macam jumawa ujub, nanti bisa jadi Allah rubah menjadi ahli maksiat. Nauzubillah. Ya. Maka Rasulullah bersabda sambil membaca ayat, "Faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Jadi Allah memberikan kemudahan itu sebagai akibat dari perbuatan kita. Ya, siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, kemudian dia bertakwa, kemudian dia yakin tentang pahala yang Allah berikan kepadanya yaitu surga, keimanannya mantap, maka aku mudahkan untuk menuju kebahagiaan. Sebaliknya pas baliknya. Wa amma satu lagi apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil musra. Orang yang bakhil, enggak percaya sama Allah, enggak percaya sama pahala-pahala di akhirat nanti, ya udah kata Allah, ente berarti pengen celaka nih, gua kasih jalan itu dimudahkan menuju jalan kecelakaan. Nah, ini dalilnya Pak. Ya. Makanya kita minta sama Allah. Ya. Terus simpulan. Satu, simpulannya apa? Kebahagiaan di dunia dan akhirat bergantung pada kesucian jiwa masing-masing. Dan kesengsaraannya disebabkan karena kotornya jiwa. Jadi kalau ditanya kita mau bahagia enggak? Mau. Caranya bersihkan jiwa kita dari hal yang kecil mudah. Ya. Yang biasanya ngomong apa diomongin tahan. Ngomong yang penting dan perlu saja. Biasanya marah kepada istri, kepada anak, kepada suami, tahan. Jangan. Saya lagi latihan, kira-kira. Supaya apa? Mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Simpulan kedua, ancaman yang berat bagi siapapun yang mengabaikan kesucian jiwa. Apa sih kesucian jiwa? Udah langsung. Namanya kita manusia tempatnya salah dan lupa. Udah berbuat salah aja. Dijadiin dalil itu salah dalil, ya. Bahkan dia mengotori jiwanya dengan maka itu nanti akan mendapat ancaman yang berat. Ya, wa'idun syadid. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, kesucian jiwa dapat diperoleh dengan keteguhan iman. Berbuah amal solehnya bagus, akhlaknya mulia, dan meninggalkan semua yang berlawanan dari tadi, semua yang Allah nggak suka ditinggalin. Jadi masing-masing kita nih kalau pengen suci jiwa kita, maka yuk kita teguhkan keimanan kita, tingkatkan amal soleh kita, jaga dan tingkatkan pola akhlak kita yang mulia, dan tinggalkan semua yang Allah nggak suka. Insya Allah nanti pelan-pelan fasanuyassiruhu lil yusra, kata Allah, akan kami mudahkan jalan menuju kebahagiaan. Berarti kita dulu yang melakukan, ya. Allah berikan kebebasan. Kata Allah kan, aku sudah berikan kepada engkau falhamaha fujurata. Aku berikan engkau potensi berbuat baik dan potensi berbuat dosa. Silakan. Gitu. Berikutnya keempat, kesucian jiwa bergantung pada amal perbuatan hati dan ucapan.
Jadi 3 nih ya. Target kita dalam kesucian jiwa, pertama bersihkan hati kita. Kemudian kalau hati kita udah bersih, insya Allah ucapan kita pun akan terjaga. Demikian pula perbuatan kita. 3 nih targetnya, amalan-amalan hati, amalan lidah, dan amalan anggota badan. Ya, kan gampang ya, cuma 3 ya. Hati, lidah, anggota badan. Gampang kan? Gampang kan? Berat 3 belakang ini. Karena kita kan punya hati yang berbolak-balik. Kadang seneng, kadang enggak. Kadang ridho, kadang enggak. Itulah godaan kita. Ya. Tapi yakinlah nanti ketika kita berusaha, Allah akan membantu kita. Berikutnya, hakikat kesucian jiwa adalah membersihkan hati dari segala keburukannya. Hati bersihkan dari segala keburukannya. Kemudian setelah dibersihkan, dihiasi dengan keimanan dan amal soleh serta akhlak yang mulia. Udah itu target. Ya pokoknya jangan bersihin doang nih, bersihin udah gue bersih, tapi nggak ditambah dengan keilmuannya, nanti akan kotor lagi. Gitu. Ya kan, yang pernah saya sampaikan dulu, kalau mau melawan sifat kikir, maka lawan dengan senang berbagi, lama-lama kikir hilang. Kalau pengen menghilangkan sifat pemarah, biarkan diri kita dimarahi orang lain, sabar, lama-lama hilang. Gitu caranya, kata Imam Ghazali. Nah makanya ketika kita pengen bersihin hati, terus isi dengan yang bagus-bagus. Hias dengan keimanan, akhlak mulia, amal soleh. 6. Salah besar bagi yang menggantungkan kesucian jiwanya tanpa membersihkan hati dari hati. Tenang dah, ntar juga bersih sendiri, nggak ada itu. Tetap harus kita bersihkan dulu, maka nanti akan bersih. Gak mungkin bisa bersih sendiri gitu kira-kira. Ya, tadi kan faktor yang kedua adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melakukan bersih-bersih gitu kira-kira. Kita bersih-bersih dulu, baru dikasih hadiah. Jadi kalau pengen bersih jiwa tapi nggak berusaha, nggak bisa. Salah besar. Dikit lagi 7, kesucian jiwa adalah karunia terbesar nih ya. Jadi Bapak ketika merasa alhamdulillah ya Allah, kok saya tenang ya. Mungkin udah sampai pada nafsu mutmainnah, mungkin tenang, hati bisa menerima kenyataan semua. Tenang lah pokoknya. Ingat, bersyukurlah kepada Allah, karena hakikatnya itu adalah Allah anugerahkan kepada kita. Bukan karena kita yang alim, bukan karena kita yang pintar, bukan. Ya. Justru alhamdulillah, kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang dibersihkan hatinya, dan nantinya akan mendapatkan pahala surga. 8. Hidayah Allah kepada seorang hamba terikat dengan sebab-sebab syar'inya. Jika sebab dilakukan, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Jadi kalau orang nih Pak dapat hidayah, itu pun setelah dia mencari. Saya banyak lihat di media sosial ya, orang-orang yang masuk Islam nggak ujuk-ujuk itu, sebelumnya dia pencarian nyari mana, lalu akhirnya dapat hidayah. Allah diperoleh dengan sebab-sebab syar'inya. Dia kerjain dulu. Demikian pula kita. Ketika kita membersihkan jiwa, ya kerjain dulu gitu. Terakhir, buah dari kesucian jiwa ini buahnya adalah ikhlas hanya karena Allah. Ketika beramal, ikhlas kepada Allah. Ini targetnya. Cek masing-masing, kira-kira amal itu ada ikhlas belum? Kalau sudah ikhlas, insya Allah sudah bersih jiwa kita. Kemudian ketika butuh pertolongan, fasta'in billah, hanya minta kepada Allah. Sebagaimana janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu jadi janji kita Pak, dan dipegang dengan kuat, jangan dikhianatin.
Sholat mah sholat, iya kan udah dibaca yang saya baca, tapi di sono minta sama orang lain. Kata Allah, gimana sih lu? Tadi minta uang tahu orang lain. Engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari itu. Kadang-kadang gitu kita nggak sadar, ya. Padahal kita baca apal banget Allahus Somad, hanya Allah tempat bergantung, tapi kita lari ke dukun, kita lari ke orang-orang pintar, rusak imannya. Ya. Padahal sholatnya iya kalau dibaca. Nah yang terakhir, taat kepada semua perintah Allah tanpa pikir panjang. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ini 3 nih buahnya, ya. Masing-masing dicek. Kalau amal sudah ikhlas, insya Allah bersih hati. Kalau minta pertolongan hanya kepada Allah dalam semua hal apapun, insya Allah hati sudah bersih jiwa. Kalau taat semua perintah Allah kita kerjakan tanpa ngapa ya, udah jalanin, ya sesuai tuntutannya, insya Allah jiwa sudah bersih. Karena ada berupa ketundukan, Islamnya sudah benar. Kenapa? Islam itu adalah hanya tunduk. Nah, makanya menjadi kesimpulan terakhir nih, kesimpulan terakhir. Indikatornya kalau hati kita udah bersih 3, ikhlas, pertolongan hanya kepada Allah, dan semua yang Allah perintahkan kita taati. Beres, insya Allah. Sudah belum Pak? Sudah. Kualitasnya segitu kita. Terus naikin, tak turun, tak terus apa-apa. Kita nih selama masih hidup punya dinamika kehidupan, itu nggak apa-apa. Karena iman kita yazid wa yanqus, naik kadang turun, manusiawi. Kalau iman nambah terus siapa? Para nabi dan rasul. Iman yang gak nambah gak berkurang, malaikat segitu aja. Ya, maka ini targetnya. Kemudian sekian, dah habis. Nah itu jadi ini yang kesimpulan terakhir tuh ya, yang jadi target kita, bahwa ikhlas dalam beramal, minta hanya kepada Allah, dan semua yang Allah perintahkan kita taati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya sambilan dalam rangka juga terus berusaha untuk membersihkan jiwa. Karena nggak mungkin kalau kita nggak bersih juga kita akan bersih. Kenapa? Karena setiap hari godaan dan banyak. Dan setiap kita nih Pak beda-beda nih godaannya, nggak sama. Boleh jadi Bapak bilang saya hebat, belum tentu. Kalau saya di posisi Bapak, saya bisa lemah. Kenapa? Karena godaan kita beda. Maka sudah masing-masing aja gitu. Cukup saling mengingatkan, sabar, tawakal, tapi jangan mengambil cobaan yang harus coba masing-masing aja. Itu udah berat. Baik, saya kira ini. Silakan ada yang mau di karaf video ya. Ya, novel. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hubungan dengan itu saya ingin mencatat pada surat Yunus 23 halaman 25, kemudian Al-Baqarah 122 halaman 22 kemudian Ibrahim 4:25. Semuanya itu dalam artinya Allah memberi petunjuk. Allah memberi petunjuk Yudillu may atas yasha. dasar kesiapannya menerima petunjuk. Kemudian lain Allah akan menyatakan ada dasar kecocokannya. Ini sejumlah ayat ini ada beberapa tempat yang itu. Jadi Allah akan memberi petunjuk atas kesiapannya. Yang dijelaskan tadi barangkali nyambung. Iya. Itu pada Pak Guru dan juga akan menyesatkan sesuai kecenderungannya. Ya, baik. Jadi ini juga memang pertanyaan Pak Haji yang bulan lalu nih nyambung di sini. Ya,
Jadi memang dalam Islam itu Pak ada aliran-aliran ilmu kalam yang namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Jabariyah itu artinya pokoknya kita mau wayang. Kalau saya berbuat buruk ini Allah karena Allah lagi pengen saya berbuat buruk gitu kira-kira. Wayang. Kemudian kalau saya berbuat baik Allah pengen berbuat baik. Itu Jabariyah namanya. Jadi ya udah diapatis. Ya udahlah, gue jadi penjahat yang Allah mau gitu kira-kira. Itu buruknya Jabariyah. Satu lagi Qadariyah. Qadariyah itu kebalikannya. Semua terserah kita. Allah nggak punya kuasa. Gitu. Ekstrimnya begitu ekstrimnya itu. Sehingga semuanya di tangan dia gitu kira-kira. Nah ini bisa dikaitkan dengan tadi. Kalau begitu kayak Jabariyah tadi itu, Allah memberikan petunjuk sesuai kesiapannya. Berarti Allah dong yang mau dia jadi petunjuk kan gitu ya. Dan Allah menyesatkan mereka sesuai kecenderungannya. Berarti juga Allah juga yang mau dia sesat dong. Ya. Nah sebenarnya jawabannya tadi itu ada di ayat tadi itu. Fa'amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna, ya. Ketika dia sudah memberikan infak di jalan Subhanahu wa taala, rutin dilakukan, kemudian dari situ ketakwaan yang meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga percaya, ya Allah, aku infak karena Engkau, takwaku hanya untuk cinta kepada Engkau, maka dengan demikian aku yakin ya Allah Engkau tidak akan menyia-nyiakan pahalaku ini. Wa saddaqa bil husna, ini kalau seperti ini namanya dia udah siap nih. Oh ya udah, kalau mau begitu maka fasanuyassiruhu lil yusra. Ya udah, kalau engkau sudah siap, jiwamu sudah siap, hatimu sudah siap, amal salehmu sudah siap, maka aku berikan kau jalan kemudahan, aku terus berikan hidayah kepada kau terus sehingga bisa semakin mantap gitu. Nah sebaliknya kalau tadi ya menyesatkan sesuai kecenderungannya. Ayat berikutnya wa amma man bakhila wastaghna, ya. Dia punya harta, tahu wajib sedekah, wajib zakat, wajib infak, tapi dia bakhil. Berarti dia punya pilihan nih. Engkau dapat harta, ada kewajiban zakat, tapi engkau nggak ambil, malah bakhil, ya. Wakan bil husna, dan juga engkau nggak percaya adanya surga dan neraka, adanya balasan sehingga engkau salah. Padahal dikasih pilihan, silakan percaya atau tidak, tapi engkau malah memilih yang tidak. Berarti cenderungnya kepada yang kafir. Yang tadi cenderungnya pada yang bakhil. Wastagna, ya, kemudian merasa kaya gitu. Pokoknya cenderungnya seperti itu, akhirnya agak sombong sehingga nggak butuh sama Allah. Ya udah, kalau begitu engkau memilih kecenderunganmu ke yang kiri. Padahal kata Allah, aku berikan engkau potensi dua, potensi takwa, potensi ingkar. Ternyata engkau malah memilih yang ingkar. Ya sudah, aku gelar karpet merah deh tuh, jalan sama deh tuh, semakin jauh, maksudnya makin tersesat, makin jauh. Karena apa? Karena dia telah memilih kecenderungannya sendiri. Padahal kita manusia diberikan kebebasan. Jadi kita posisinya di mana? Tengah-tengah tuh, tidak Jabariyah banget, apatis, tidak Qadariyah banget, tapi tengah-tengah. Ya, semua yang kita lakukan akan berdampak baik buat kita. Semua perbuatan buruk yang kita lakukan juga akan berdampak buruk pada kita. Saat ini kita beriman nih, ya, maka boleh jadi tengah jalan ini kita melenceng ke kiri. Karena ternyata keimanan kita tidak membantu kecenderungan kita untuk kafir. Sholat mas sholat, tapi bergaulnya sama yang tidak baik, misalkannya negatif, akhirnya kebobol negatif. Bahkan sebelum dia maksiat dia sholat dulu, tuh kan begitu. Udah kata itu ya udah, pilih jalannya ke kiri sana. Tapi ada juga yang kita sudah seperti ini, kita terus mengisi kecenderungan yang baik, positif, sehingga akhirnya nanti dengan demikian Allah makin tunjukkan jalan ke arah yang kanan. Jadi sebenarnya ayat tersebut memberikan pilihan kepada kita, dan Allah
memberikan hidayah, memberikan juga kesesatan karena aksi kita sebelumnya. Seperti ini tazkiyatun nafas nih. Kalau kita nggak memulai membersihkan diri sendiri, maka Allah tidak akan berikan anugerahnya pada kita untuk bersih jiwa. Jadi kesiapan itu dan kecenderungan itu adalah semuanya full ke perbuatan kita manusia. Maka kita harus terus waspada nih, menjaga benar-benar menjaga. Jangan sampai nantinya akhir hayat kita justru sedang melakukan amalan ahli neraka. Nauzubillah. Tadi tuh fakullun muyassarun lima khuliqalahu kata Rasulullah. Setiap orang akan diberikan kemudahan atas pilihannya. Dia milih baik akan dikasih kemudahan kebaikan. Milih yang buruk akan dikasih buruk. Nah, makanya itu yang selalu menjadi kekhawatiran kita ya. Karena kita nggak tahu Pak. Ya, makanya terus minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami lagi setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Udah jejak sini ya Allah. Jangan Kau palingkan lagi. Maksudnya apa? Jangan Kau jangan Kau arahkan kami ke arah yang tidak baik lagi gara-gara kami berteman dengan yang kurang baik, hak lingkungan kurang baik. Jangan jaga kami itu kira-kira. Kita paling mungkin, insyaallah mudah-mudahan itu juga jadi pertanyaan saya terus. Iya. Ternyata jawabannya di ayat itu. Jadi semuanya harus sesuai dengan aksi kita dahulu. Insyaallah kita sedang ditunjukkan ke jalannya Allah ridho. Ya, mudah-mudahan terus sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Ya. Enggak. Ini enggak pada Car Free Day ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, bagaimana kita tidak khawatir atau menjaga supaya pada saat kita menghadap Allah itu kita tidak membawa embel yang bocor? Ya, maksudnya kita sepertinya kita sudah berbuat baik, beribadah dan sebagainya, tapi begitu dihisab ternyata bocor, ternyata asumsi kita salah. Ya. Bocornya karena asumsi ya. Betul. Jadi kita seolah sudah berbuat baik, ternyata di mata Allah itu salah. Atau mungkin satu contoh lagi, kita berbuat baik kemudian disertakan orang atau sebaliknya. Ya. Ini pernah ditegur sama Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, ya, apakah telah kami kabarkan kepada engkau tentang orang-orang yang merugi dengan amal perbuatannya. Dia sudah beramal soleh tapi rugi. Sudah beramal, kata dia sudah berbuat baik. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna. Yaitu orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia. Ya, dia melakukan kesesatan tapi dia menganggap annahum yuhsinuna sunnah, tapi dia menganggap bahwa kesesatan dunia adalah kebaikan buat dunia. Berarti ini gara-gara salah persepsi. Salah asumsi tadi, sehingga kita seolah-olah telah melakukan kegiatan yang banyak, amal soleh yang banyak, tetapi salah persepsinya, sehingga justru di mata Allah adalah itu kesesatan. Ya, ini selalu saya baca ulang-ulang, ya Allah ngeri banget. Kenapa? Allah anggap kita sesat, padahal kita menganggapnya baik. Gitu kan? Nah, maka bagaimana caranya? Caranya tadi itu diantaranya tadi yang 3 terakhir tadi itu. Ketika kita beramal soleh, ikhlas. Ini kita jaga keikhlasannya. Ya. Karena orang yang beramal banyak tapi dia tidak ikhlas masuk dalam kategori tadi itu. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap baik
wah saya baik, tapi Allah anggap itu nggak ada karena tidak ada keikhlasannya. Maka pertama yang kita jaga setiap beramal soleh, jaga ikhlas itu. Supaya ntar kita menganggapnya nanti ke akhirat bawa pahala banyak, ternyata bocor gitu. Ya, satu. Kemudian masih nyambung nih. Ketika minta pertolongan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh, jangan pernah merasa bahwa amalku ini adalah karena aku. Amalku ini adalah karena aku pintar, aku ngerti agama. No, semuanya itu karena Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, setiap ba'da sholat jangan pernah lupa baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, bantu saya. Rasulullah masih minta seperti itu. Bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepada Engkau, senantiasa bersyukur dan senantiasa membaguskan amal. Artinya apa? Ketika kita asumsi kita salah, maka nanti termasuk orang yang sesat, tapi kita menganggapnya benar. Yang kedua, maka ketika beramal soleh, setelah ikhlas kita jaga, minta ya Allah, terima kasih Engkau telah jadikan hari ini aku bisa mengajar taklim, belajar majelis taklim. Terima ya Allah, dan tolong besok jaga seperti ini lagi hati saya. Jaga jangan sampai ada macam-macam yang masuk, gitu kira-kira. Itu supaya apa? Supaya menjaga jangan sampai ntar air kita bocor itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, masih masuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diberikan akal pikiran diberikan, tapi seringkali ketika diberikan pilihan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mikirnya banyak. Betul kan? Mikirnya banyak. Padahal kata Allah, aku yang beri engkau kehidupan, aku yang beri engkau rezeki, aku yang beri engkau segala karunia. Kenapa kalau aku perintahkan kok lama banget responnya? Tapi kalau manusia milih, laksanakan. Coba deh Bapak baca dari hati kita nih, kira-kira Allah kesal gak ya? Kata Allah, kan gue yang ngasih. Pernah begitu nggak? Kadang suka ya Allah kalau begitu tuh, aduh. Nah makanya boleh jadi asumsi kita salah itu tadi karena hal faktor tadi. Meskipun masih banyak lagi, boleh jadi kita salah belajar juga bisa, ya. Tapi orang yang salah belajar tapi dia masih tetap mencari, nanti ujung-ujungnya Allah beri hidayah itu. Ya, itu tadi aksi kita terus minta sama Allah gitu. Jadi jawaban saya, bagaimana caranya untuk menjaga jangan sampai kita bocor sehingga kita merasa sudah berbuat amal soleh yang banyak, ternyata di mata Allah nol. Maka tadi pertama ikhlas lillahi dalam setiap apapun perbuatan kita. Yang kecil apalagi yang besar. Kemudian minta ya Allah jaga amal soleh saya ini terus sampai sepanjang hayat saya. Jangan kau cabut hidayah dari hati kami, gitu minta sama Allah. Dan yang ketiga, taat kepada Allah tanpa pamrih. Bila kaifa, jangan nanya apa ya, nah udah jalan. Disuruh puasa, dia puasa. Gitu. Sholat. Seperti itu mungkin jawabannya. Jadi mudah-mudahan ini semua kita nih benar tuh. Kita kadang-kadang tertipunya. Tenanglah, saya pengurus masjid, sholat jamaah nggak pernah lolos segala macam itu. Sehingga kita setan bisikin kita lupa dengan yang tadi itu akhirnya apa? Bocor sampai sana nggak ada yang bawa. Itu mungkin mudah-mudahan yang apa. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang Bapak ini sudah menjawab pertanyaan dalam hati. Namun mungkin bisa berikan karena ini yang berhubungan dengan takdir. Mohon maaf, saya suaranya kurang lupa, kemudian ada yang hubungannya berhubungannya. Sungguh di antara kalian ada orang yang melakukan ibadah sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya selasa.
namun suratan sudah mendahulunya sehingga dia masuk neraka. Ataupun sebaliknya juga begitu. Kemudian kemudian ada yang perjalanannya itu mendekati neraka, tidak seasal dan namun takdir sudah mendahului sehingga dia masuk surga. Nah itu gimana Pak Ustaz? Kita menyikapinya. Sebenarnya sih yang dibawakan tadi sudah kita harus bersungguh-sungguh. Namun saya ingin puas dari Pak Ustaz. Ya. Memang itu ada hadis tuh, hadisnya nyambung sama yang tadi, urutan dengan hadis yang tadi. Jadi Rasulullah pernah mengabarkan bahwa ada orang yang dalam pandangan orang ini, pandangan orang lain, pandangan manusia lain, dia adalah orang alim. Bahkan saking alimnya seolah jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Menurut pandangan manusia. Ada juga dalam pandangan kita, oh di ahli durjana nih, ahli maksiat. Sampai saking bejatnya dalam pandangan manusia seolah-olah jarak antara dia dengan neraka sejengkal, dekat banget. Tapi kan Pak, pandangan manusia itu masalahnya. Tapi ternyata takdir berkata lain, kata Rasulullah. Ternyata di akhir hayatnya justru si alim tadi melakukan amalan-amalan neraka lalu meninggal, maka masuklah dia dilempar ke dalam neraka. Padahal kata orang manusia banyak, ia adalah orang yang alim. Sebaliknya kata orang ini orang jahat, neraka, tapi di ujung akhir hayatnya ternyata dia melakukan kebaikannya, Allah ridho, meninggal, Allah masukkan ke dalam surga. Apa maknanya? Tadi kata Rasulullah, dalam pandangan manusia semua orang menganggap dia ahli surga, semua orang menganggap dia ahli neraka. Tapi pandangan manusia sedikit pun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang menjadi Allah. Gak peduli Pak, kata Allah. Lu enggak, kata Allah. Aku melihat hatimu, kata Allah. Innallaha la yanzuru ila ajla suwarikum wala ila ajsamikum, ya, walakin ujungnya yanzur ila qulubikum. Allah hanya melihat apa yang ada dalam hatimu, tidak melihat apa yang ada di fisik. Sementara kita manusia melihat yang ada secara fisik, tidak dalam pada hati. Sementara itu takdir itu adalah urusannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata boleh jadi Pak, selama ini dia alim tapi hatinya tidak. Selama ini dia durhaka tapi hatinya minta, ya Allah saya pengen baik tapi gimana caranya? Ya Allah saya pengen berubah tapi gimana caranya? Saking kepengennya satu saat, aduh ada anjing nih yang kausan aja kasih dia. Lalu Allah ridho, Allah matikan dia surga. Jadi sebenarnya itu aksi hatinya sudah teriak lama, ya Allah saya pengen berubah, ya Allah saya pengen berubah. Tapi nggak ada caranya gimana? Udah kadung malu tadi kan, udah tanggung lah gitu, malu binosono gitu. Akhirnya secara ikhlas tersembunyi dia melakukan amal perbuatannya Allah ridho, maka Allah angkat, Allah nggak peduli. Allah tidak melihat pandangan manusia. Kata Allah, aku melihat hatimu. Sebaliknya orang-orang yang alim tadi boleh jadi hatinya yang merasa nggak ada orang yang kayak gue nih, sorban panjang, peci, kemana aja pokoknya, cium tangan berapa, nggak ada orang kayak gue nih. Hati dia kan kita nggak bisa baca hati orang. Hadis ini Pak yang bikin saya suka, ya Allah. Dan juga ini menjadi warning bagi kita, jangan coba-coba dah. Kan namanya kita nih manusia Pak, manusia ini punya naluri fujur tadi ya, punya naluri apa sih? Naluri maksiat gitu. Ada manusia. Kepengen sekali nyoba zina. Gitu. Apalagi udah tahu ilmu, zina sekali, tobat bisa hilang. Ternyata pas dia nyoba sekali mati. Aduh, itu pengen mati.
Manusia begitu Pak. Tadi kan fujur wa taqwa. Kadang-kadang saya suka baca di buku-buku juga ya. Kadang-kadang kita bosan Pak melaksanakan ketaatan. Kali-kali aku Bandung. Pas kali-kali Bandung. Aduh, itu makanya. Dan kisahnya itu kan kata Rasulullah, kisahnya apa? Ada orang yang berjihad. Ya Allah, kata semua sahabat, bintang jihad dia dini. Hari ini dia bintang ini. Karena semua orang dibunuh sama dia malah mati. Sampai kelihatannya apa? Di mana-mana tebasan bekas pedang ada. Kata orang-orang, jawarannya dia nih. Apa kata Rasulullah? Enggak, ahli neraka. Sampai kan kok diikutin. Ternyata ujung-ujungnya dia enggak sabar. Enggak sabar dengan sakitnya, akhirnya dia mencepin pedangnya, bunuh diri. Ya mati dalam keadaan kafir. Boleh jadi Pak, hatinya selama ini pengen mati, tapi gak mati-mati di perang. Aduh, rumah susah, di sini begini, gue pengen mati aja nih. Perang, gak mati-mati. Besok itu lagi perang, gak mati-mati. Tanggung, bless. Siapa yang tahu hati orang. Ya kan gitu Pak. Ya kan kita kan udah tahu nih punya masalah hidup, nggak tahu, maksudnya tahu kita masing-masing kan. Kita hati kita. Jadi makanya tadi target kita adalah perbaikan tazkiyatun nafas ini, perbaikan hati. Karena inilah yang Allah lihat, bukan fisik kita. Maka mudah-mudahan kajian-kajian ringan seperti ini menjadi motivasi bagi kita. Targetnya bersihkan hati. Hati itulah yang akan menjadi cerminan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya nanti kita bisa langsung nih. Ketika kita mulai ngomong dengan baik, itu insya Allah tuh Allah sudah bantu gitu ya Pak Haji ya. Jadi ini apa namanya ya, warning buat kita semua. Mudah-mudahan dari ilmu seperti ini Allah ridho sama kita pun ridho sama Allah. Lama-lama hati kita bersih, pelan-pelan akhirnya kita digiring untuk selalu di jalan yang Allah ridhoi sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayk. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tad'a lahumma fina wa la hawalaina wa la mimman yasma'una shaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas dan dapat kita amalkan. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa dan juga berdoa dan doa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.